Oke, selamat malam teman-teman yang berbahagia. Senang sekali pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama lagi ya dalam topik yang cukup berat ya. Ini agak serak-serak sedikit ya. Ya santai saja ya. Bagi teman-teman yang mungkin bisa boleh siapkan air hangat. Kita akan meditasi nanti dan setelah meditasi kita minum air ya. Oke. Hari ini kita akan bahas mengenai diri kita yang otentik ya. Siapa sih si aku ini? Ya, aku dari teman-teman masing-masing. Ya, siapa diri kamu? Ya, siapa diri saya? Ya. Nah, kalau misalnya seringkali kita dengar di luar sana eh, ada ungkapan yang agak kasar ya, menyatakan bahwa dasar tidak tahu diri gitu ya. Nah, itu sebenarnya benar. Tidak banyak orang yang mengerti dirinya siapa ya. Tak tahu diri itu berlaku pada semua orang ya. Karena setelah Anda benar-benar mengerti diri Anda sendiri, Anda tahu siapa diri Anda, ya Anda tidak akan biasa-biasa saja lagi. Ya, hidup Anda itu akan tak berbeda ya. Tidak banyak lagi hal yang akan membuat Anda menderita. Ya, tidak banyak hal yang akan membuat Anda menderita. Ya, kita akan kembali ke satu topik mengenai diri. Siapa sih si aku ini? Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau kasih masukan. Siapa yang kira-kira sudah pernah merenungkan hal tentang ini? Ya, siapa sih aku ini? Ada nggak teman-teman yang mau punya pendapat? Ya, oh aku ini si ini gitu. Ya, ada nggak teman-teman yang mungkin punya pernah merenung secara mendalam? Aku ini siapa ya? Kenapa aku di sini ya? Seperti itu. Nah ini perenungan yang pernah dialami setiap orang. Saya yakin bahwa setiap orang pernah merenungkan. Kemudian tidak menemukan jawaban. Atau kemudian berhenti merenung lagi. Seperti itu. Padahal dia belum sampai ujung-ujung dari pengetahuan itu. Ya, ada yang punya pendapat mengenai siapa aku? Si aku ini siapa? Ya, aku lahir, kemudian aku dikasih nama, bukan saya yang kasih, ya, bukan saya yang bawa nama saya, tetapi saya datang ke dunia tanpa nama, ya, terlahir. Kemudian saya diberi nama oleh kedua orang tua saya atau kakek nenek saya atau siapapun, ya. Kemudian saya punya satu nama dan saya akan pakai nama itu seumur hidup saya. Ya ada mungkin teman-teman yang lain yang kemudian merasa namanya kurang cocok, kemudian mengganti namanya dengan nama yang lebih nyaman menurut dia. Nah ini juga sebenarnya hal yang cukup menarik ya ketika kita pelajari ya. Dan itu sebenarnya tidak banyak orang yang melakukannya. Ya kebanyakan orang adalah namanya diberikan dan dia gunakan sampai akhir hidupnya seperti itu. Ya, hanya sedikit orang-orang yang kemudian mereka merasa bahwa saya tidak cocok dengan nama yang diberikan oleh orang tua saya.
Kemudian mereka membuat nama sendiri dan menggunakannya. Itu tidak banyak, ya. Nah, kemudian setelah kita lahir dan diberikan nama, kita kemudian dikasih banyak atribut, ya. Kamu ini ras ini loh. Kamu ini bapak mamanya, bapak ibunya seperti ini, orang tua kamu, kakek nenek kamu, ya, artinya silsilah keluarga kamu sedikit banyak tahu, ya, kamu mengerti orang tua kamu, kakek nenek kamu punya sepupu-sepupu, ya, kalau ada, ya, seperti itu. Nah, kemudian kamu juga akan kemudian diajarkan tentang banyak hal supaya Anda bisa berfungsi dengan baik. Dan ketika Anda lahir, Anda sudah punya satu title, ya. Kamu adalah anak dari seorang bapak, anak dari seorang ibu, ya, punya title. Jadi aku udah ada, ya. Si aku ini udah punya title bahwa aku ini anak, ya, seperti itu. Jadi si aku ini siapa? Aku ini apa? Siapa aku? Ya, itu semua mulai dari sana. Ya, kemudian kita diajarkan untuk punya agama, punya pegangan pedoman hidup. Ya, mungkin ada beberapa juga yang orang tuanya agak sekuler, jadi tidak terlalu pusing dengan yang namanya agama, yang namanya belief system, tidak terlalu pusing. Ya, terutama orang-orang Chinese, ya, yang agak lebih ke sembayang dewa kelenteng. Ya, mereka biasanya tidak terlalu peduli, tidak terlalu eh, apa ya, tertarik untuk anaknya ya ikut-ikut mereka, enggak, ya. Ya, karena mereka sendiri ya juga kegiatannya itu adalah sembayang doang di kelenteng tiap tilem ataupun purnama, yaitu eh, orang-orang Tionghoa tradisional yang mengikuti tradisi dari leluhur, ya, sembayang kelenteng, sembayang para dewa, dan itu sangat sedikit dari ajaran-ajaran seperti itu yang kemudian bersifat membimbing batin, membimbing perkembangan batin seseorang, itu sangat sedikit. Kebanyakan jatuhnya lebih ke, ya, penyembahan, sembayang seperti itu, ya. Teman-teman lain yang mungkin di server yang lain, ya, ada yang Buddhis, ya, Tulen, jadi mereka sejak kecil udah belajar meditasi. Ya, ada beberapa teman yang di servernya Muslim, ya, mereka kemudian kecil tuh belajar sholat, ya, belajar bahasa Arab seperti itu, ya, belajar menghafal Al-Quran, ya, itu semua diajarkan, bukan originalnya kita, ya, bukan originalnya kita. Kita belajar banyak hal di bumi ini awal-awal kita hadir di dunia ini. Untuk berfungsi dengan baik sebagai manusia, ya, kita perlu belajar banyak sekali hal. Ya, aturan-aturan sosial yang berlaku, yang sebenarnya hanya berlaku di ruang lingkup ruang dan waktu yang kita ada hadir saat ini. Ya, artinya saat ini zaman seperti ini ya berlaku, ya. Tetapi misalnya 200 tahun yang lalu kondisinya juga udah berbeda. Ya, apalagi 200 tahun yang akan datang kondisinya juga berbeda dengan kita yang sekarang ini. Ya, sangat berbeda. Seperti itu. Apalagi kalau kita berbicara 25 abad yang lalu, ya, si aku ini ketika datang ke dunia ini, ya, kondisinya pasti beda. Cara-cara hidupnya, cara bersosialnya juga berbeda. Ya, jadi sesungguhnya aku ini apa? Aku ini siapa? Ya, seperti itu. Nah, ini adalah pertanyaan yang menarik, ya. Nah, di sini saya membuat satu apa ya, kesimpulan awal, atau kita bisa bilang satu ini, ya, satu rumusan, ya.
teman-teman boleh boleh setuju, juga boleh tidak setuju, ya. Nah, bahwa si aku ini adalah akumulasi dari kesadaran, artinya ada satu kesadaran terlahir, ya, kesadaran plus ruang keberadaan tempat kita hadir, ya, di lingkupan sana, plus waktu, ya, ada timingnya. Nah, jadi dari kesadaran ada ruang keberadaan dan ada waktu, momen kita hadir di dunia ini. Itu membuat siapa diri kita secara nyata. Ya, kita akumulasi dari itu. Ya, artinya where you are and what you do. Ya, kamu berada di mana dan apa yang kamu lakukan. Ya, nah ini adalah kesimpulan singkat, ya. Boleh boleh setuju, boleh juga tidak setuju, ya. Kita berpikiran terbuka, wawasan terbuka, ya. Anda mungkin punya pendapat lain, boleh diutarakan juga, ya, karena di sini semuanya adalah pembelajar, ya. Sesuai nama grup kita, pembelajar universal. Ya, di sini ada yang mengetik di pesan, ya, cukup menarik. Aku bukan badan ini, aku bukan raga ini, aku adalah diriku, aku sang sumber yang sejati, aku adalah penciptaan sang ilahi. Satu, dua, tiga, oke. Keempat dan kelima itu nanti dulu, ya, karena butuh pemahaman yang sangat dalam supaya kita itu tidak sekedar membeo, ya, seperti itu. Jadi tidak hanya mengikuti pendapat orang, tetapi memang kita merenung dan menemukan, oh, saya sesuai dengan pendapat seperti ini, seperti itu, ya. Jadi kita tidak secara cepat menyimpulkan siapa si aku, ya. Artinya atribut-atribut kita di dunia ini, ya, eh, menciptakan siapa kita. Sebagai seorang guru, aku seorang guru ketika aku dihadapkan pada murid-muridnya. Aku seorang ayah ketika aku dihadapkan dengan anak-anakku. Aku seorang suami ketika dihadapkan dengan istriku. Ya, aku seorang warga negara ketika berkaitan dengan negaraku. Ya, aku seorang anak ketika dihadapkan kepada ibuku. Ya, artinya tidak ada identitas diri eh, yang mencakup segalanya, tidak ada, ya. Artinya masing-masing dari teman-teman ini yang hadir hari ini, masing-masing punya banyak status, punya banyak diri yang orang lain kenal. Ya, misalnya Ko Alek itu kan, Ko Alek kenal Heng Rudy, Ko Heng dalam perspektif dia aja, ya. Berbeda halnya misalnya Desi mengenal Heng Rudy, ya, Ko Heng, dengan cara yang berbeda. Ya, setiap orang punya versi Ko Heng dalam benak mereka, sesuai cara mereka menilai Ko Heng, seperti itu. Ya, dan itu namanya fenomena. Dan Ko Heng seperti apa? Itu namanya nomena. Ya, ini adalah salah satu pelajaran filsafat, ya. Bagaimana orang berpendapat tentang diri kita itu mutlak adalah bagaimana pembelajaran dia masing-masing, seperti itu. Saya yang sesungguhnya seperti apa tidak ada yang tahu. Bahkan saya sendiri
eh, tidak bisa secara telak dikenali oleh orang. Si aku ini tidak bisa secara mutlak dikenali oleh orang lain. Seperti itu. Ya. Nah, sampai di sini mungkin udah banyak yang berasap ya. Karena memang eh, pelajaran ini agak mendalam, ya, agak mendalam. Tapi nggak apa-apa, ini kita rekam. Jadi teman-teman mungkin yang hari ini belum paham ya nggak apa-apa. Ya kelak suatu saat nanti ketika dengarkan kembali mungkin akan ada pencerahan-pencerahan lainnya, tidak masalah. Ya, karena momennya setiap orang itu akan sangat berbeda. Ya, atribut-atribut dunia yang dikenakan ke kita, ya, sehingga kita punya banyak sekali title. Ya, ada yang memanggil saya dengan papa, ada yang memanggil saya dengan nama Kohen, ada yang memanggil saya dengan nama Rudi, ada yang memanggil saya dengan kamu, itu nggak ada masalah. Karena di dalam setiap kondisi ya kita punya sisi yang berbeda untuk dikenal orang lain, ya. Jadi ketika teman-teman ya ada orang yang menilai teman-teman, misalnya orang bilang Alex kamu pasti begini begini begini, dia menilai dengan cara yang eh, sinis, yaitu versi dia, tidak menggambarkan Alex secara keutuhan seutuhnya, seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman untuk mempelajari personal power, teman-teman mesti mengerti si aku ini, bahwa aku ini punya tidak terhitung aspek untuk dikenali orang, ya. Ya, orang mungkin ada yang mengenali, oh, Koheng itu bajingan gitu kan. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena di kacamata dia, dia hanya melihat bagian yang nggak baik dari saya. Seperti itu. Ya. Nah, mungkin ada orang yang juga terlalu mengidolakan, wah, Koheng punya acara yang ada rekamannya. Ya, dia dengerin, dia lihat ya dengan terlalu antusias. Nah, itu juga nggak apa-apa. Itu baik-baik saja. Ya, nyatanya aku seperti apa tidak akan pernah diketahui orang secara keseluruhan. Bahkan ibu saya sendiri, ya, dia kenal terhadap saya ya bagaimanapun saya berkembang, bagaimanapun saya tumbuh, saya tetap seorang anak seperti itu, ya. Makanya hal ini juga kadang-kadang yang menjadi satu apa ya, satu hal yang secara sosial, hukum sosial, seorang anak itu nggak bisa ngajarin orang tuanya, ya. Sepintar apapun anaknya, dia ngajarin orang tua itu nggak bisa. Karena di batin ibunya, anaknya ya tetap anaknya. Seperti itu. Ya ini adalah hukum sosial. Ya padahal orang lain yang mungkin tidak lebih pintar dari anaknya, ngomongin orang tuanya mau dengar gitu loh. Tapi anaknya yang sangat pintar, nggak bisa ngajarin orang tuanya. Ya, karena ini memang adalah hukum alami sosial. Seperti itu. Ya cara orang mengenal kita itu berbeda. Ya, ada orang yang suka kamu, ada orang yang tidak suka kamu, ya terima. Ya kamu tidak bisa berharap bahwa setiap orang suka akan kamu. Seperti itu. Sama, saya juga tidak bisa berharap bahwa setiap orang itu suka pada saya. Tidak juga bisa berharap bahwa apa semuanya akan selalu baik-baik saja. Tidak bisa. Karena itulah esensi kita hadir datang ke dunia ini. Ya, bahwa kita mesti mengalami semuanya, mengalami bagian yang manis, bagian yang pahit, bagian yang pedas, ya, semuanya, asin, asam, tawar, semuanya seperti itu. Jadi dengan penyadaran diri semacam ini, oh hidup akan lebih
nyaman untuk dijalani. Kita tidak bisa berharap apa namanya ayam untuk memberi kita susu seperti itu. Tidak bisa harap selain telur. Nah, kita juga tidak bisa harap lebih dari sapi misalnya. Kita berharap sapi bisa beri kita susu dan telur, nggak bisa. Susu ya susu doang. Kalau kita mau keju ya kita olah dari susunya. Seperti itu. Ya. Jadi kita juga tidak bisa berharap orang lain menjadi bukan diri mereka. Ya, walaupun yang sisi yang kita kenal itu hanya itu. Seperti itu. Ya, kita terbatas dalam mengenal orang lain. Ya, juga orang lain akan sangat terbatas mengenal kita. Seperti itu. Itu adalah kenyataannya. Ya, setiap sisi dari keberadaan. Kalau kita bisa mengenal orang secara mendalam, ya itu pun paling banyak pun cuma 50%. Paling banyak pun baru 50%. Seperti itu. Ya. Nah, karena banyak sekali identitas-identitas diri kita yang kemudian kita pilih sebenarnya. Kita pilih. Ya. Jadi orang baik atau buruk sebenarnya pilihan. Ya. Penderitaan hidup setiap orang punya. Ya, tidak ada orang yang hadir ke dunia ini tidak punya penderitaan hidup, tidak punya trauma, itu tidak ada. Tidak ada. Ya, tetapi bagaimana kita memilih apakah penderitaan itu menjadi satu pelajaran buat kita tumbuh, ataukah penderitaan itu membuat kita kemudian eh, terpaku di sana dan kemudian kita memposisikan diri kita sebagai objek penderita dan setiap kali ditanya ya kita ingat kita ngambil kembali penderitaan itu kembali dan kembali mutar ulang kaset yang usang itu ya. Nah itu pilihan ya, mutlak pilihan. Ataukah kita udah siap untuk melepas semua yang bukan melupakan diri kita. Orang lain mau ngomong apa tentang diri kita itu adalah mereka bukan kita. Ya tidak mencerminkan siapa diri kita. Seperti itu ya. Nah, ingat satu hal ini bahwa apapun yang orang lain pikirkan, apapun yang orang lain katakan, apapun yang orang lain rasakan tentang diri kita, itu adalah mutlak punya mereka, ya, bukan otentik diri kita sesungguhnya. Seperti itu. Sampai di sini, ya, pelan-pelan dicerna, ya, tidak gampang, tapi setelah ini bisa dicerna, hidup akan jauh lebih baik, lebih gampang, ya. Nah, artinya semua akumulasi dari mental kita, emosional kita, ya trauma-trauma kita, hasrat-hasrat kita, pikiran kita, pengetahuan kita, hasil dari semua akumulasi perbuatan kita berbuat, ya itu menghasilkan karma. Namanya perbuatan itu bahasa Sanskerta ya karma, ya. Pikiran kita, perasaan kita, itu yang membentuk mental kita, ya. Dalam bahasa Buddhisnya ada yang namanya nama dan rupa. Kenapa nama di depan? Nama itu ada berkaitan dengan batin. Ya segala sesuatu yang nggak kelihatan. Ya nama dan rupa. Rupa itu wujud fisik kita, wujud keberadaan kita. Seperti itu. Nah itu mencerminkan ya si aku. Tetapi ini pun tidak bisa dipahami orang secara sempurna. Seperti itu. Jadi siapa yang paling tahu diri kamu? Ya kamu sendiri. Dan sesungguhnya ketika kita mengerti apa yang dinamakan personal power, eh,
kita tidak akan mensabotase diri kita. Ya, ada orang yang kemudian dia sering berkata, aku ini bodoh loh. Itu aja nggak bisa. Artinya dia memprogram dirinya kembali, dia bodoh. Ya ini sebenarnya nggak bagus. Ya, aku ini hidup susah lah gitu kan. Ini adalah kata-kata yang dia keluarkan untuk memprogram diri dia sendiri. Jadi teman-teman yang dalam grup pembelajaran ya pelan-pelan untuk mengerti hal ini, eh, hati-hati menggunakan kata setelah pakai kata aku. Aku ini plek 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 ya. Belakangnya kamu kalau isi dengan kata-kata yang negatif, itu yang akan terjadi. Yaitu yang kamu program untuk diri kamu. Ya, makanya hati-hati untuk itu. Ya, karena kita ini adalah bagian dari Sang Pencipta, kita juga punya kuasa untuk mencipta. Ya, dan cara yang paling dekat adalah dengan kata-kata. Tenggorokan kita, cakra dengan warna biru elektrik, ini ada berkaitan dengan yang hari ini akan kita akses. Ya, energi dari kekuatan. Ya, energi dari power. Ya, divine power. Seperti itu. Ya, nama dan rupa. Dan dalam satu penelitian ada yang menyatakan bahwa di dunia ini ada energi yang jauh lebih solid daripada energi cinta. Ya, ada energi yang lebih solid daripada energi cinta. Itu adalah energi dari autentik diri. Diri otentik seperti itu. Diri yang otentik. Ada saya begini apa adanya. I am that I am. Ya. Nah, karena energi dari otentik diri, divine power ini setara dengan unconditional love, setara dengan ultimate wisdom, dengan kebijaksanaan tertinggi, setara dengan cinta kasih tanpa syarat. Ya, jadi ada 3 hal yang secara default, secara hakikat merupakan bagian ya, diri kita sendiri. Itu ada cinta kasih tanpa syarat, warna pink. Kemudian ada eh, diri otentiknya kita, kekuatan dari sang sumber itu sendiri, divine power to api yang warna biru yang hari ini akan kita akses, sama yang sebelumnya kita akses api yang berwarna kuning keemasan, ya, yang melambangkan kebijaksanaan seperti itu. Nah, 3 api suci ini secara default, secara hakikat hadir bersama kita, itu adalah ya kita sendiri, hakikat diri kita sendiri yang tidak perlu campur tangan orang lain, dia memang ada di dalam, ya, seperti itu. Jadi baik hati-hatilah menggunakan frase I am that I am. Aku adalah aku, seperti itu. Jadi ketika kita banyak membangun narasi bahwa saya ini selalu capek kalau bangun. Nah, akan terjadi seperti yang kamu katakan. Seperti itu. Misalnya, aku ini selalu sakit-sakit kalau begini, kalau begitu. Itu yang akan terjadi. Ya, ketika kita mengucapkannya. Ya, walaupun itu terjadi, belajarlah mengatakan dengan hal yang lebih baik.
oh tubuh saya sedang memulihkan dirinya. Jadi cara kita merespon, cara kita berkata-kata merespon, ini akan membentuk ya, seperti itu. Nah, ini juga pembelajaran panjang termasuk untuk diri saya sendiri karena kita terbiasa dengan pola-pola yang berkeluh kesah ya. Di sini mungkin ada juga teman-teman yang senang berkeluh kesah ya. Nah, ini juga yang pelan-pelan kita ubah ya. Kita belajar mengubahnya bersama ya bahwa oh saya pergi mencari rezeki. Nah, itu bisa kita ubah jadi oh saya pergi menjemput rezeki. Menjemput rezeki. Artinya saya kaya berlimpah ya. Cuman saya keluar pergi menjemput rezeki. Rezeki saya itu hak saya. Seperti itu. Ya, jadi kita bukan mengejar uang, tapi kita pergi menjemput rezeki yang diberi, yang memang default punya saya ya, punya kita. Seperti itu. Ya kemarin teman kita, ya Alex ada ke rumah yang kita ngobrol jauh tentang hal ini. Ya, semoga udah dipraktekkan ya, Ko Alex ya. Itu teknik yang sebenarnya bagus sekali untuk di apa namanya dipraktekkan. Itu akan mengubah kita jauh ya, mengambil alih kehidupan kita, mengambil alih kehidupan kita ya. Makanya frase I am that I am kalau dipahami dengan benar, kita akan bisa mengambil alih hidup kita ya, menjadi versi terbaik diri kita sesuai kehendak kita, bukan di program orang lain ya. Ya kadang-kadang kita sejak kecil kita di program orang lain. Kamu itu begini, 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 dan kita percaya seperti itu. Nah ini yang kadang-kadang membuat eh, kita kemudian percaya, kita kemudian mengulangi itu dan kita menjadi ya. Nah, kalau sudah terjadi demikian gimana? Ya. Nah, ada cerita begini. Ada satu anak, dia di sekolah sering dibully orang, ya. Teman-temannya bully dia. Nah, dengan semua predikat-predikat yang tuduhan-tuduhan ya yang sangat buruk, ya. Nah, tetapi eh, ayahnya pintar dan tahu bahwa anak ini punya potensi. Jadi yang dia lakukan adalah selain memberi semangat anak itu untuk mau berubah, ya ketika anaknya udah siap untuk bertransformasi, dia pindahkan ke sekolah lain. Ya jadi memang mulai dari satu lingkungan yang baru. Karena di lingkungan yang lama, ketika kamu berubah, orang lain akan program kamu lagi dengan cara yang sama, dibully dengan cara yang sama. Seperti itu. Ya salah satu hal ya adalah kita ganti tempat yang baru. Ya ini juga sebenarnya banyak teknik yang digunakan di dunia ini ya untuk menghack pola lama. Ya misalnya orang Chinese dia ada istilahnya mengubah feng shui. Ya yang apa namanya? Ranjangnya ya hadap ke sana tidak bagus katanya, hadap ke sana aja. Nah, itu sebenarnya mengubah pola energi, pola belief systemnya seperti itu. Itu cara kerjanya di bawah sadar seperti itu, ya. Nah, itu dilakukan maka bawah sadar kita terprogram bahwa oh, saya udah melakukan itu. Seperti itu. Itu juga hal yang sangat baik bisa kita lakukan, ya. Belajar I am dan I am itu adalah belajar memprogram diri kita, mengambil alih hidup kita, menjadi tuan dari kehidupan kita, bukan menjadi korban dari kehidupan, korban dari pendapat orang lain, ya, korban dari
emosinya orang lain, sakit batin orang lain, traumanya orang lain. Karena hanya orang yang punya trauma di dalam batinnya, ya dia ada merasa sakit, dia baru bisa menyakiti orang lain. Seperti itu. Ya, ketika orang itu tidak punya rasa sakit di hatinya, dia tidak akan menyakiti orang lain. Seperti itu. Ya, nyatanya seperti itu. Oke. Jadi hari ini kita akan lebih bahas ke sini. Eh, Hari ini saya tidak pakai PPT, ya tidak pakai presentasi. Ya kita ngobrol secara santai seperti ini aja. Ya, oke. Mungkin dari teman-teman ada yang punya masukan atau pertanyaan, silakan. Berat ya materi malam ini ya. Oke, oke. Ada yang mau sharing, silakan. Silakan. Sis. Halo? Ya, silakan masuk. Oh, iya. Kalau yang tentang itu ganti nama, Hmm. itu caranya, maksudnya kita harus ada pencatatan ke semesta nggak? Sebenarnya ada. Caranya bagaimana tuh? Niatkan aja. Niatkan meditasi atau upacara atau ritual. Sebenarnya setiap ajaran itu ada ritualnya, ya. Eh, Perubahan nama itu tidak serta-merta eh, berfungsi, ya, kecuali ketika kita melakukan apa namanya komunikasi dengan Maha Semesta, seperti itu. Ya, di ajaran-ajaran mereka ada tradisinya masing-masing. Sebenarnya kita juga bisa bikin sendiri, ya. Eh, Ritual itu dibutuhkan, ya. Misalnya Anda siapkan apa namanya lilin, dupa, atau bunga-bunga, anything, ya, yang menurut Anda itu mewakili penghormatan kita kepada Maha Semesta. Itu sudah cukup, seperti itu. Ya, bahwa dengan ketulusan komunikasikan ke Maha Semesta. Mulai hari ini saya menggunakan nama ini. Seperti itu. Kalau untuk nama yang lama, bagaimana tuh? Kan pasti punya rekaman gitu. Hmm. Ya, dan terima kasih kepada nama yang lama ini, itu kembalikan juga ke alam. Seperti Hmm, itu. Dari alam kembalikan ke alam. oh gitu. Oke, oke. Tidak ada Makasih. masalah. Ya, Ya, makasih. ya. Sebenarnya orang-orang yang ganti nama itu juga satu hal yang cukup oke, ya, karena ya mengambil pola energi baru yang mau dia pakai, ya, tidak masalah. Mengubah nama itu mengubah frekuensinya, mengubah bagaimana orang mengenal Anda, mengubah bagaimana orang mengenal Anda, karena nama itu punya frekuensinya dan dia bekerja di lingkup sosial, seperti itu. Dia lebih berpengaruh ke bagaimana orang mengenal Anda. Seperti itu.
Sedikit banyak ada pengaruh. Ya, cuman yang lebih apa ya, blueprint yang lebih fix itu ada di tanggal lahir sih. Seperti itu. Kalau di ini ya, metafisika Tiongkok ya, yang paling tidak bisa digeser itu adalah tahun, bulan, tanggal, jam kelahiran kita. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah ya nama kita, yaitu bisa diubah. Kemudian yang ketiga itu bentuk kita, bentuk luaran kita. Seperti itu. Yang keempat ya feng shui lah, tempat kita, lingkungan kita tinggal. Seperti itu. Oke, silakan Bro Oki. Halo, malam kok. Malam. Kalau ngubah nama itu apakah karmanya juga ikut berubah kok? Enggak. Enggak ya? Karmik itu pola ya, pola. Mungkin ada beberapa hal yang terpengaruh ya, pola energinya akan terpengaruh. Ya, tapi karma-karma tertentu ya tidak akan bisa dihilangkan hanya dengan ubah nama. Tapi pola energi kita akan berubah. Bagaimana Soalnya orang mengenal kita? soalnya kalau di sini di Bali ada ritualnya untuk merubah nama dan banyak juga yang melakukannya. Ya, ya setiap Berarti tradisi ada sih. berarti kalau Setiap, untuk karma tetap berjalan ya. ya. Oke Ya, kok. karma-karma kecil yang berupa kebiasaan-kebiasaan itu mungkin ada beberapa yang bisa berubah. Ya, tapi karma yang berbentuknya agak tebal, nah itu susah. Betul. Karma kan secara artian itu adalah tindakan atau perbuatan. Nah, manusia itu ada satu kebiasaan itu ya, mengulang pola-pola yang lama. Seperti itu. Ya, itu karma. Seperti itu. Cara berpikir, cara kita bertindak. Nah, seperti itu. Ketika kita mengubah nama, ya ada sedikit banyak pola yang berubah. Ya, cuman karma-karma yang udah ngendap lama dan itu apa namanya lebih apa ya namanya ya lebih substansi itu tidak bisa diubah seperti itu ya. Oke, silakan Sis Nisal. Oh, iya, terima Halo. kasih. Terima kasih. Eh, ini aku mau nanya, kalau Eh, ganti nama ini penggantiannya itu kita yang menentukan, apa ada patokan-patokannya gitu. Terus hmm. eh, meninggalkan nama total nama keluarga kita itu nggak mempengaruhi hal-hal lain ya, kayak karma tadi itu. Ada baiknya konsultankan dengan ahlinya seperti itu. Nama itu membawa energi. Ketika kita menggunakan nama yang ada nama keluarganya, ya kita mewarisi energi dari terah leluhur seperti itu. Ya, ada juga yang memang membuang itu, ya gak ada masalah, pilihan toh, Oh gitu. Oh pilihan. iya, makasih kok. Ya, thank you. Ada lagi? Silakan. Oke, perubahan nama kadang-kadang sedikit banyak bisa mengubah karakter. Ya, sedikit banyak. Ya, sedikit banyak. Tidak, tidak semu langsung 180 derajat. Enggak.
Ya paling 1-2 derajat lah gitu ya. Oke, silakan Sis Vika. Ya, selamat malam Koheng. Malam. Tadi saya ada sempat nanya di chat, kalau misalnya orang merubah fisiknya, entah dari mungkin dia kecelakaan, terus ada yang dioperasi, atau memang sengaja oplas, itu apakah juga bisa merubah garis hidupnya dia kok? Ya, bisa. Kadang-kadang orang kecelakaan itu adalah buah dari karma. Ya, dan dia mengubah bentuk itu bisa. Ya, seperti itu. Ada juga orang yang dengan sengaja ubah bentuk hidung supaya mancung sedikit gitu ya, tirus sedikit gitu ya. Itu berubah. Ya makanya yang dulunya kurang pede itu ya, setelah operasi plastik di Korea ya, pulang-pulang dia jadi percaya diri. Ya itu secara sosial berubah. Secara sosial, secara logika juga itu berubah. Seperti itu. Iya, iya. Karena ada pernah beberapa saya baca gitu kan, beberapa orang oplas itu nggak yang drastis berubah gitu kok ya, hanya Betul. sedikit. 1%, Tapi 2% bisa. ya, cuman kan kalau dirinya dia sendiri mentalnya nggak diperbaiki gitu, misalnya tetap merasa jelek tanda kutip dirinya, Betul. ya seperti tidak terlalu merubah hidupnya juga Betul. gitu, biarpun dia sudah secantik Betul. apapun malah Betul. ketagihan oplas Betul. lagi ke depan. Makanya tadi saya lebih tertariknya kalau dari secara energi apakah langsung merubah gitu energinya dia, jadi tiba-tiba jadi lebih naik kah frekuensinya atau apa, atau malah tetap ya tergantung juga dari dalam dirinya. Betul. Ya perubahan luar itu cuma sepersekiannya lah. Perubahan yang lebih substansi itu perubahan di dalam. Ya ketika orang memang benar-benar sudah siap bertransformasi, dia baru mengubah sesuatu ya. Wah, ganti gaya rambut aja itu udah satu hal gitu. Seperti itu. Ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang karena insecure-nya diri dia tidak nyaman dengan diri dia, mencari identitas ya. Nah ini yang kadang-kadang sangat dikasihankan. Oke? Terus yang kedua kok, ini kan diri kita sejati itu kan terkadang, jadi maksudnya gini, saya percaya di DNA diri kita itu kan terkandung ada banyak hal-hal yang mungkin diri kita belum tahu atau belum terbuka tentang diri kita sejati gitu kok ya. Iya. Apakah maksudnya bukan nggak bisa ya, pasti bisa ya. Kira-kira kalau misalnya orang pengen mengetahui lebih banyak lagi tentang diri dia yang sejati melalui mengaktifkan DNA, itu seberapa persen sih bisa dia tahu gitu kok, ketika kan kadang manusia itu kan udah beberapa kali reinkarnasi hidup gitu kok ya. Misalnya saya nih udah 100 kali gitu ya reinkarnasi. Nah, terus sekarang saya pengen mengaktifkan itu lagi di DNA saya. Kira-kira sekarang diri saya itu bisa sampai berapa persen gitu kok teraktivasi itu diri sejatinya? Tergantung latihan sih. Dan juga seperti saya katakan tadi bahwa bagaimana orang lain mengenal kita itu urusan mereka. Bagaimana kita mengenal diri kita itu penting. Seperti itu. Jadi esensi yang perlu kita bahas adalah aku ini tidak bergantung dengan penilaian orang lain. Ya, tetapi aku bisa menjadi seperti apa yang aku mau. Ya. Apa ya? Caranya mungkin bisa lebih mendalam. Cuman manifestasi keluarnya itu bisa sangat sederhana. Ya. Ya kadang-kadang cuman mengenakan satu aksesoris itu bisa mempengaruhi. Tambah satu aksesoris saja itu bisa mempengaruhi. Seperti itu. Jadi
perubahan luar itu cuma satu ini ya, apa namanya ya, satu simbol saja. Yang paling penting itu di dalam diri kita, perubahan yang di dalam ya. Dan Mm. orang-orang di sekitar kita akan mengenal diri kita itu dengan cara yang berbeda ya. Misalnya teman SD saya lah, ketika hari ini ketemu saya lagi, itu udah Koheng yang berbeda. Ya, Heng Rudy yang sudah sangat berbeda dengan yang dia kenal dulu. Seperti itu. Sama, ya. Vika yang sekarang dengan Vika yang dikenal teman-teman Vika saat SD itu udah dua hal yang sangat berbeda. Ya, Iya, karena iya. kita setiap hari bertransformasi. Seperti itu. Dan orang itu hanya bisa mengenal sisi kita itu sebagian secuil tok gitu loh. Dan maka dari itu kita tidak perlu terlalu ambil pusing orang mau berpikir apa, mau ngomong apa, mau katakan apa. Seperti itu. Yang perlu kita perhatikan adalah siapa diri kita, seberapa kita bertransformasi menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Seperti itu. Itu lebih masuk akal. Iya, iya, iya. Nah, kok Ya. dari perjalanan saya kok ketika mulai satu persatu membuka atau apa ya, mengetahui diri saya lebih dalam, terkadang pernah ada di titik bingung sendiri gitu kok, dengan diri sendiri gitu. Karena sebenarnya saya ini yang mana sih gitu. Memang. Kok misal nah itu terkadang bingung juga misalnya, Semuanya. tahun lalu saya masih seperti ini, tapi sekarang sudah berubah seperti ini. Jadi yang perlu dipegang gitu ya, itu yang Nggak ada. mana? Nggak ada. Nyatanya nggak ada. Artinya ketika saat ini saya suka peran sebagai seperti ini, 5 tahun ke depan saya mungkin memakai peran yang lain. Ya, nggak masalah. Memang secara alami ya begitu. Sabe sankara anicca. Semua yang berkondisi itu tidak ada yang abadi. Kita juga seperti itu. Ya, bahwa sang hidup sendiri, sang sumber itu sendiri, dia mengambil banyak keberadaan ya untuk experiencing gitu. Itu apa namanya? Mengalami seperti itu. Nggak ada masalah. Oke, Ya. oke. Jadi I am that I am, kita itu tidak berpatokan pada oh saya seperti ini dan selamanya seperti ini. Enggak, ya, enggak. Tapi Jadi kita bisa memilih. ikutin aja yang kalau sekarang misalnya lagi jadi misalnya ke Koheng lagi jadi guru, ya udahlah Ya. berperilaku seperti guru misalnya gitu. Ya. Ya, ketika saya dihadapkan untuk saat ini perlu menjadi versi keras, kita bisa memilih muka versi keras ya. Nggak ada masalah untuk itu. Oke, Ya, oke. kita tampilkan wajah seperti apa untuk siapa, ya kita yang pilih. Kita yang pilih. Ya, bukan ditentukan orang lain. Kita yang pilih. Tapi satu hal juga yang penting adalah kita yang memilih bahagia atau penderitaan kita. Ini penting. Ya. Artinya apapun yang masuk penilaian orang terhadap diri kita, kita belajar untuk bisa memilih kita bahagia atau menderita. Seperti itu. Oke, oke. Ya. Terima kasih Koheng. Sama-sama. Oke, di sini ada di chat. Memang ada yang kemudian ganti nama kurang cocok, kemudian sakit. Nah, itu di kasus tertentu ada terjadi. Ya, makanya transformasi yang sejati itu mulai dari dalam keluar. Ya, bukan asal orang kasih tok. Oh iya, bagus ikut itu. Ya, itu belum tentu cocok untuk kita. Ya, yang paling bagus itu dari dalam keluar. Seperti itu. Oke, udah 21.55.
saya mau ajak teman-teman untuk meditasi, ya. Kita mulai ya. Saya izin untuk share background sound. Pakai yang ini. Oke, silakan ambil posisi duduk yang paling nyaman. Rilekskan diri Anda senyaman mungkin. Tarik nafas pelan, lembut, mendalam. Nikmati tarikan nafas. Lepaskan pelan-pelan. Nikmati tarikan nafas yang masuk. Lepaskan pelan-pelan. Aku menarik nafas dalam cahaya dan cinta kasih Sang Sumber. Aku melepaskan nafas beserta semua kegelisahan-kegelisahan, kelelahan-kelelahanku. Aku menarik nafas dalam sukacita dan damai. Aku melepaskan nafas beserta semua penderitaanku. Aku menarik nafas dalam cahaya dan cinta tak berkesudahan dari Sang Sumber. Aku melepaskan nafas dalam totalitas kepasrahan pada Maha Semesta. Tersenyum, rasakan diri Anda sangat berharga, sangat dicintai. Tersenyumlah dalam senyum yang paling indah untuk dirimu. Aku terhubung dengan kesadaran agung diriku, the mighty I am presence, Sang Hadir, Sang Sadar. Aku terhubung dengan kesadaran monadikku. Aku terhubung dengan Sang Sumber dari kehidupan yang Maha Hadir. Hari ini hadir bersama kita hierarki ilahi, para malaikat agung, para Elohim, para guru-guru agung, penjaga cahaya suci dari Sang Sumber. Juga hadir guru agung, penuntun evolusi
kesadaran kita masing-masing. Dalam izin dari Sang Sumber, di tahta keberadaannya di semesta ini, Ascended Master El Moria sebagai penjaga api suci biru elektrik, serta Archangel Michael dan Twin Flame-nya Faith hadir. Tidak untuk memberikan kita api biru, namun menuntun kita untuk menyalakan api biru yang ada di dalam diri kita. Ketahuilah bahwa api biru ini adalah default secara hakiki merupakan bagian sejati dari diri kita masing-masing. Maka dari itu, nyalakanlah. Niatkan, aku menyalakan api suci dari kekuatan ilahi, api biru dari kebenaran. Api biru dari kekuatan ilahi. I am that I am. Biarkan api biru ini membakar, membebaskan kita dari matriks-matriks yang memperangkap jiwa kita. Yang membuat kita tidak bisa menjadi diri otentik kita. Semuanya dimurnikan dalam energi api kekuatan ilahi ini. Membangkitkan kekuatan keilahian dalam diri kita masing-masing. I am flame of divine.
Terima kasih. Oke, meditasi singkat selesai. Ada yang mau sharing? Silakan. Silakan. Ada yang mau sharing? Kalau saya mau tanya itu cara menggunakannya bagaimana ya? Nyalakan aja. Itu kita klaim diri kita sebagai bagian dari sang sumber itu sendiri. Kita tidak mau dimanipulasi oleh orang lain. Kita menghargai kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada setiap diri, ya termasuk diri kita. Tidak bersedia untuk dipaksa. Itu digunakannya pada saat apa kok? Apa Meditasi setiap hari meditasi ucapkan itu atau bisa. bagaimana? Ya, fleksibel untuk digunakan. Ketika kita merasa bahwa kita kok kayaknya dikendalikan orang, energi orang kayaknya membatasi kebebasan kita itu loh. Ya kayak kita power kita ditekan itu, pakai itu. Oke, makasih Kang. Oke, silakan. Ada keputus ya? Ya mungkin ada ini ya, ada keputus ya? Gak tahu deh. Oke. Oh, ada yang bagian yang terputus-putus ya. Semoga rekamnya nggak keputus-putus ya. Gimana birunya? Ya beberapa teman yang oke, banyak yang terputus ya. Oke. Ya semoga rekamannya utuh ya. Oke, ada yang mau sharing? Silakan. Hari ini biru. Jika nggak ada, pertemuan kita sampai di sini ya. Terima kasih semua yang telah hadir ya. Semoga kelas ini bermanfaat bagi semua ya. Semoga kelas ini bermanfaat buat semua. Pelan-pelan menumbuhkan kebijaksanaan ilahinya. Pelan-pelan mengklaim personal power-nya dari diri kita yang otentik, ya, yang bukan korban kehidupan, tapi tuan dari kehidupan kita masing-masing. Oke? Thank you all. Bye.